Selamat datang di Koma Channel. Oke, selamat jumpa lagi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas kimia ya, nggak matematika lagi. Oke, sekarang kimia. Nah, materi yang akan dibahas sekarang itu yaitu kesetimbangan kimia ya. Dimana nanti setelah kesetimbangan kimia kita akan bahas juga hukum Lee Chatelier itu loh. Oke, jadi di kesetimbangan kimia ini nanti itu ada dua tuh. Ada kesetimbangan untuk konsentrasi, kemudian ada kesetimbangan untuk tekanan. Nah, keduanya juga memiliki kesetimbangan konsentrasi untuk yang homogen dan heterogen gitu ya. Berarti nanti dibagi dua. Apa sih itu homogen sama heterogen? Jadi untuk yang homogen itu sendiri, dia ketika suatu reaksi, misalkan reaksinya itu aku tulis aja di sini A tambah B menghasilkan C. Ketika itu fasanya itu kalau misalkan dia homogen, dia pasti sama gitu. Misalkan di sini gas, berarti fasanya di sini gas, di sini juga gas. Oke, ketika ada kayak gini, berarti nanti untuk mencari Kc-nya, nah karena di sini kesetimbangan konsentrasi, maka di sini pasti mencari Kc. Oke, berarti nanti Kc-nya itu dia konsentrasi dari C, dari yang dari hasilnya itu dibagi dengan reaktannya. Jadi di sini A, di sini B. Kemudian untuk yang heterogen, itu keadaan ketika suatu reaksi itu terdapat beberapa fase gitu. Misalkan A ditambah B sama dengan C, maka di situ misalkan fasanya solid ya. Di sini gas, di sini ternyata menghasilkan aqueous gitu. Oke. Nah, berarti nanti untuk mencari Kc-nya itu tinggal konsentrasi. Kalau misalkan yang heterogen ya, kalau heterogen itu yang dipakai cuma dua, aqueous ya sama gas, itu yang diprioritaskan. Cuma kalau misalkan ada solid semua nih, kalau misalkan A-nya itu solid, B-nya itu S, di sini C-nya itu S atau solid, maka itu gak dipakai. Solid itu dia gak dipakai. Berarti gimana nanti kalau misalkan ketemu soal yang kayak gitu? Berarti Kc-nya ya udah, Kc-nya itu sama dengan 0 gitu, selesai. Berikutnya ya kalau misalkan dia kayak gini nih soalnya nih, berarti nanti konsentrasinya, tetapan dari kesetimbangan konsentrasinya itu nanti C dibagi dengan konsentrasi dari B gitu ya. Nah, kalau misalkan kesetimbangan tekanan nanti itu carinya itu pasti Kp. Nah, kalau udah Kp itu nanti yang diketahui pasti tekanannya gitu. Tekanannya. Jadi misalkan P dari A atau P dari B atau P dari C dan seterusnya gitu ya. Oke, di sini ada kesetimbangan tekanan untuk yang homogen ya. Kita pakainya yang ini aja lah. Nah, gitu. Kita sambungkan. Oke. Jadi kalau misalkan kita mencarinya nanti Kp ya digunain ya. Kp itu nanti sama dengan tekanan dari C dibagi dengan tekanan dari A dikalikan tekanan dari B. Oke, gitu. Kemudian untuk yang heterogen itu Kp-nya kita gunain reaksi yang ini ya. Berarti nanti dia tekanan dari C dibagi dengan tekanan dari B. Kenapa agak ikut? Karena dia solid gitu. Di sini fasanya itu solid gitu ya. Kalau solid itu kan dia padat ya, nggak mungkin punya suatu tekanan atau suatu konsentrasi gitu. Jadi nggak dipakai kedua-duanya. Oke, kita langsung ke soal. Ini soal yang pertama nih. Nah, kalau misalkan ada soal yang kayak gini ya, kita harus lihat dulu apa yang ditanya. Nah, yang ditanya itu dia Kp. Berarti nanti kita arahin dia ke arah tekanan gitu. Nah, tekanan itu yang dipakai cuma dua, apa aja? Gas sama aqueous atau larutan, atau campuran lah pokoknya, larutan lah di situ. Nah, caranya itu yang pertama kita harus buat reaksinya gitu. PCl5 itu menghasilkan PCl3 ditambah Cl2. Nah, ini kan dia ini ya tadi ya homogen ya, karena di sini itu sama semua gitu. Sama dan selain solid. Kalau misalkan solid di sininya S, berarti kalau misalkan S nanti ya udah Kp-nya itu nanti sama dengan 0, selesai. Oke, berarti nanti mula-mula reaksi setimbang. Nah, mula-mulanya itu kan terdapat 5 mol gas PCl5. 5. Kemudian nanti menghasilkan 2 mol gas klor. Berarti nanti di sini menghasilkan 2 ya. 2. Oke, 2.
Nah, berarti nanti kita gunakan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Karena di sini koefisiennya sama ya, maka nanti di reaksinya ini dia 2 semua gitu. Gampang ya. Berarti nanti di sini ditimbangnya dia 5 dikurangi 2. Berarti di sini berapa ya? 3. Oke, kemudian yang di sini 2. Oke. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, maka kita harus mencari tekanan masing-masingnya. Cara mencari tekanannya itu, misalkan kita mau mencari P dari PCl5 nih. Nah, itu caranya mol dari si punyanya PCl5 dibagi dengan total mol dari semuanya ini. Jadi nanti kalau misalkan ditambahin ya, ini sama dengan 7 gitu ya, dikalikan dengan tekanan total. Oke, berarti nanti dia hasilnya berapa nih? 3/7 dikalikan dengan berapa nih tekanannya? 2 ya. Berarti nanti sama dengan 6/7. Kemudian tekanan dari PCl3 3 di sini. Berarti dia sama dengan 2/7 dikalikan 2 sama dengan 4/7. Kemudian di sini tekanan dari Cl2 2/7 dikalikan 2 sama dengan 4/7. Oke, kalau udah kayak gini, udah gampang nih caranya. Ya udah kita tinggal masukin aja ke KP. Rumus KP-nya tadi kan kalau misalkan dia homogen ya udah masukin semua. Berarti nanti si reaksi jadi KP itu nanti di sini hasilnya per reaksinya gitu. Itu intinya ya. Ini kuncinya. Is the key. Oke, berarti nanti PCl karena di sini udah masuk ke KP ya, maka kalau KP itu kan dia bukan pakai konsentrasi, pakainya itu dia tekanan gitu. Berarti kalau misalkan dia tekanan, berarti di sini P dari PCl3 dikali dengan P dari Cl2 dibagi dengan P dari PCl5. Oke, langsung aja di sini berarti 4/7 dikali 4/7 dibagi dengan 6/7. Nah, ini bisa dicari aja langsung ya. Berarti nanti hasilnya itu sama dengan 16 dibagi dengan di sini 7 kali 6 berarti 42. Atau kalau misalkan kita sederhanakan, itu nanti jadinya 8/21 ya kan? Berarti jawabannya apa dong? D. Oke, kita cek dulu. Oke, ternyata jawabannya D. Oke, kita lanjut. Soal yang kedua. Nah, misalkan terdapat reaksi kayak gini nih. Jadi kita lihat dulu, ini reaksinya dia termasuk homogen atau heterogen sih? Berarti di sini kan ada gas, ada solid, ada gas. Berarti nanti masuknya ke heterogen. Oke, kemudian kita cek apa yang ditanya. Nah, ternyata di sini tetapan kesetimbangannya doang, nggak disebutin nih ketetapan setimbangan dari tekanan atau dari konsentrasi. Nah, kita cek dulu yang diketahui apa. Yang diketahui dia mol. Terus apa lagi informasinya? Liter. Nah, kalau ada informasi dari mol dan liter, ini kan ada tuh rumusnya kayak gini. Mol per volume sama dengan konsentrasi. Oke, jadi nanti caranya itu pasti ke Kc sama dengan itu intinya. Oke, sama caranya. Berarti nanti A ditambah B menghasilkan C, 2C. Oke, kemudian kita mencari mula-mula reaksi setimbang. Oke, di sini A-nya itu terdapat, oh ternyata di sini nih terdapat 1 mol A, terus 2 mol B, 3 mol C dalam keadaan setimbang. Oh, berarti nanti di sininya yang disetimbang. Jadi di sini 1, di sini 2, di sini 3. Nah, kemudian kalau misalkan kita, karena diketahui ini yang dicari nanti Kc kan. Berarti kita perlu konsentrasi dari masing-masing. Berarti dari M dari A itu nanti 1 dibagi dengan volumenya ini nih. Berarti 0,5 sama dengan 2. M dari B itu 2 per 0,5 sama dengan 4. M dari C dia 3 dibagi 0,5 sama dengan berapa? 6. Iya benar. Oke, di sini satuannya molar ya. Di sini 2 molar, di sini 4 molar, di sini 6 molar. Oke, kemudian kita lanjut ke
Kc-nya. Berarti kalau misalkan kita mencari ya, berarti nanti di sininya konsentrasi dari C pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi dari apa nih? A sama B gitu kan ya. Tapi karena di sini B-nya itu solid, maka gak masuk gitu intinya. Sehingga nanti jawabannya langsung aja aku masukin ya. Di sini konsentrasi dari C-nya itu nanti dia 6 kuadrat dibagi dengan 2. Berarti sama dengan berapa? 36 bagi 2. 18 ya. Oke, jadi jawabannya apa? E. Ini ya jawabannya ya. Oke, kita cek. Oke, ternyata benar ya. Oke, kita lanjut ke prinsip Lie Chatelier. Jadi aku nyebutnya itu Paman Lie aja gitu. Biar akrab. Oke. Jadi di sini Lie itu dia bilangnya ada beberapa nih, ada beberapa yang menjadi fokus dari Lie. Nah, aku membaginya jadi 5. Jadi di sini ada konsentrasi, ada tekanan, ada volume sama suhu dan katalisator. Nah, kemudian si Lie Chatelier itu dia bilangnya kalau misalkan konsentrasinya itu diperkecil, maka yang akan terjadi dia reaksinya itu akan berpindah ke arah yang diperkecil. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan ada reaksi nih, ada A ditambah B menghasilkan C, ini fasenya misalkan gas semua. Kalau gas semua apa teman-teman? Berarti di sini apa nih? Termasuk apa nih? Mungkin ya? Oh mungkin. Oke gitu ya. Oke. Nah kalau misalkan konsentrasinya diperkecil nih, maka dia akan berpindah ke arah yang diperkecil. Jadi kalau misalkan A-nya diperkecil, maka si reaksinya itu akan bergeser ke arah A. Misalkan A-nya diperkecil, A diperkecil konsentrasinya, maka dia akan bergeser ke arah kiri gitu. Oke, kemudian penambahan tekanan. Nah, kalau penambahan tekanan ini ke koefisien gas terkecil. Nah, koefisien gas terkecil itu kalau misalkan aku tambahkan tekanan pada reaksi ini, aku tambahkan tekanan, gitu. Tekanannya diperbesar, maka kita lihat koefisien gas terkecilnya. Nah, gimana cara mencarinya? Ini kan 1 nih, ini 1, ini 1 koefisiennya. Nah, ini ditotalin dulu nih, berarti di sini 2, di sini 1. Berarti dia ke arah mana? Ke arah koefisien gas terkecil, berarti nanti reaksinya ke arah kanan. Oke. Jadi nanti kalau misalkan P-nya ditambah, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Oke. Kemudian penambahan volume. Nah, kalau penambahan volume ini nanti kebalikan dari penambahan tekanan. Jadi kalau misalkan tambahan tekanan itu ke koefisien gas terkecil ya. Kalau penambahan volume itu ke koefisien gas terbesar. Pokoknya dibalik aja lah gitu intinya. Kalau ditambah volumenya. Kemudian untuk penambahan suhu, nah ini unik nih. Jadi kalau misalkan ada reaksi, misalkan A tambah B menghasilkan C, nah ternyata di sini itu misalkan delta H-nya itu positif gitu. Atau misalkan kalau misalkan positif ini berarti dia endotherm. Jadi kalau misalkan ditambah suhunya ditambah, satuan suhu itu Kelvin, kalau enggak Celsius gitu. Suhunya ditambah, berarti nanti dia akan reaksinya itu akan ke arah endotherm. Jadi nanti ke arahnya kanan ya. Kalau misalkan nanti suhunya diperkecil, maka dia ke arah berlawanan dari endotherm. Berarti di sini ke arah kiri. Berarti kalau misalkan di sininya bukan plus, berarti nanti dibalik aja gitu intinya. Nah, kemudian untuk yang katalisator, itu dia tidak berpengaruh ke dalam kesetimbangan reaksi. Kenapa nggak berpengaruh? Kita tahu kan katalisator itu nanti dia cuman berpengaruhnya terhadap laju reaksi. Nah, laju reaksi. Ini nanti teman-teman kita nanti bahasnya laju reaksi habisnya ini ya. Oke, soal. Nah, diberikan reaksi N2 fasalnya gas ditambah 3H2 fasalnya gas menghasilkan 2NH3 dengan di sini diketahui nih delta H-nya negatif. Berarti kalau misalkan negatif kayak gini, dia eksothermal atau eksoterm. Untuk menambah gas amonia, berarti nanti gimana caranya kita ke gas amonia? Gas amonia itu yang mana? Yang ini ya. Berarti nanti gimana caranya itu reaksi itu harus bergeser ke arah kanan. Harus ke kanan gitu. Maka caranya
Oke, di sini ada 4 pilihan ya. Nah, ini kalau misalkan sebenarnya itu kalau misalkan nanti 1, 2, 3 benar, maka itu nanti jawabannya A. Kalau misalkan 1, 3 benar, itu jawabannya B. Kalau misalkan 2, 4 benar, itu nanti jawabannya C. Kalau 4, 2 benar, maka itu jawabannya D. Kalau semuanya benar, maka itu jawabannya D. Oke, kita cek dulu penambahan tekanan dalam reaksi. Ingat, tekanan itu gimana tadi, teman-teman? Jadi kan untuk tekanan itu sendiri, kalau misalkan tekanannya ditambah, maka dia akan berpindah ke koefisien yang terkecil gitu. Kebalikan gitu, intinya ya. Nah, ini kan 4 di sini. Di sini 2. Berarti nanti ke arahnya sana. Oh, berarti di sini benar. Oke, menambah katalis ini enggak ya, karena ini cuma laju reaksi aja. Laju reaksi aja ini. Kemudian menurunkan suhu. Menurunkan suhu berarti nanti ke arahnya berlawanan endoterm atau searah dengan eksoterm. Berarti benar ya. Menaikkan suhu. Jelas salah. Ini kan dia ke arahnya, ini harusnya ke arahnya endoterm ya. Nah, sedangkan reaksinya itu eksoterm. Berarti nanti ke arahnya ke kiri untuk yang nomor 4 ini. Berarti jawabannya apa nih? 1 sama 3. 1 sama 3 ternyata B. Berarti kita jawabannya B. Oke, kita cek. Oke, ternyata bener. Ini kalau misalkan ketemu soal kayak gini, kalian yang perlu cek itu ininya ya, pasti ya. Ini apa nih? Endoterm. Kemudian kondisi yang menyebabkan HI-nya banyak terbentuk. Berarti ini gimana caranya reaksinya itu bergeser ke arah kanan. Berarti ya udah, kita cek dulu reaksinya endoterm. Berarti kita harus menaikkan suhu ya. Suhunya dinaikkan. Kemudian selain itu kan ini diketahui gas. Ini gas, ini gas, ini gas. Berarti ini pasti ada hubungannya dengan tekanan ya harusnya ya. Oke, jadi di sini tuh total dari koefisien dari gasnya ini berapa nih? Ini kan 2. Di sini 2. Oke. Jadi kalau misalkan 2 kayak gini, maka itu pasti dia tidak berpengaruh. Kenapa? Karena kan dia nggak pindah kemana-mana kan. Tekanan diperbesar. Berarti dia ke koefisien yang paling kecil. Yang mana yang paling kecil antara 2 sama 2 ini? Nggak ada kan? Berarti ya udah, berarti tidak berpengaruh. Sehingga jawabannya suhu tinggi dan tekanan tidak berpengaruh. Oke, seperti itu ya. Oke, teman-teman. Jadi fun fact yang kita ketahui apa aja tuh tadi? Kita belajar apa aja? Kesetimbangan ya. Kesetimbangannya itu ada kesetimbangan konsentrasi sama kesetimbangan tekanan. Nah, sekarang pertanyaannya kayak gini. Jika suatu reaksi hanya terdapat konsentrasi, berarti kan kita hanya bisa menemukan Kc, ya kan? Oke. Kemudian dalam reaksi tadi itu terdapat kondisi tekanan dan suhu ruangan aja. Informasinya hanya seperti itu. Bagaimana mencari Kp? Oke, kan nggak nyambung tuh. Yang diketahui konsentrasi, yang dicari Kp. Gimana caranya? Oke, jadi kita ke next video. Sampai jumpa teman-teman.